Happy kabarnya kemarin ini sempat meminta bantuan ke LPAI terkait hak anak, ya kan, dari pernikahannya dengan Pak Halilintar. Itu mungkin diceritakan dulu awalnya seperti apa, Kak Seto? Iya, baik. Sebelumnya saya kenalkan dulu, ini Kak Heni selaku Sekjen dari LPAI, dan saya stafnya beliau. Iya, baik. Memang sudah pernah mengadu waktu itu Ibu HH melalui kuasa hukumnya yaitu Bapak Dade Gunawan mengadukan mengenai masalah kasus tersebut. Nah, kami sebagai lembaga yang independen di bidang perlindungan anak mencoba untuk memediasi. Jadi kami juga mengundang Bapak HAA untuk berkenan hadir di sini untuk mendapatkan klarifikasi apa sebetulnya yang terjadi, bagaimana dan sebagainya. Nah, memang kemudian ada staf beliau yang datang yang menjelaskan katanya beliau akan datang untuk menjelaskan dan sebagainya. Tetapi berkali-kali tidak pernah datang, tidak pernah menghubungi langsung dan sebagainya, dan juga staf beliau juga tidak pernah menunjukkan surat tugas atau surat kuasa sebagai staf beliau begitu. Nah, akhirnya setelah waktu sekitar lebih dari 3 bulan, sekitar 4 bulan lah, hampir 4 bulan, kami menyatakan ya sudah, kami tutup kasus ini. Lalu kami menyarankan kepada Bapak Dade selaku kuasa hukumnya, ya sudah, silakan menempuh jalur hukum saja. Begitu. Jadi memang pada waktu itu saya sedang banyak tugas keluar, sehingga ini dibuat oleh sekjen yang lama dengan saya sebagai ketua umum. Tetapi memang kami kalau dalam keadaan darurat, jadi satu tanda tangan scan, satunya asli. Beliau sekjen yang lama Bapak Samsul Ridwan itu asli. Berarti memang mengeluarkan rekomendasi ya, Kak Seto ya? Iya, artinya merekomendasi kepada kuasa hukumnya supaya kalau memang ternyata tidak ada kejelasan atau mungkin niat-niat untuk mengklarifikasi, padahal kami juga sudah menyampaikan surat secara santun ke alamat yang tepat, tidak ada tanggapan juga. Akhirnya setelah lebih dari 3 bulan ya kami sarankan untuk menempuh jalur hukum. Sementara memang kami harapkan ada mediasi. Nah, misalnya setelah peristiwa ini kami dihubungi lagi untuk bisa dimediasi, tentu demi kepentingan terbaik bagi sang anak ini, tentu kami akan tetap lakukan. Begitu. Untuk Pak HA sendiri sudah dipanggil berapa kali sih, Kak Seto? Kabarnya sudah 6 kali gitu dipanggil? Iya, memang sudah berapa kali. Kami sedang mencobakan ini berapa surat yang sudah dikeluarkan. Tetapi intinya kami merasa sesuai dengan SOP kami sudah cukup waktu untuk kemudian kami tutup kasusnya dan silahkan kepada yang bersangkutan untuk menempuh jalur hukum. Nah, bagaimana jalur hukumnya silahkan, karena ini langsung ditangani oleh kuasa hukum beliau yaitu Bapak Dade Gunawan. Waktu melaporkan ke LPAI sendiri, apa sih yang diinginkan oleh pihak Bu Happy sendiri, Pak? Ya, tentu adanya pengakuan bagi anak yang dilahirkan, kemudian ya mungkin juga memfasilitasi berbagai kebutuhan hidupnya, ya, masa depannya, sekolahnya dan sebagainya. Jadi sebagai sesuatu yang wajar, dan sementara pada itu yang diutus untuk mewakili beliau Bapak HH ini menyatakan bahwa akan datang begitu, tetapi pada hari-hari yang sudah ditetapkan beliau juga tidak datang begitu. Boleh tahu laporan ke LPAI sendiri itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, Kak Seto? Ya, mungkin saya harus cek semuanya ya. Tapi di sini 2018. memang sekitar 2018. Akhir ya November 2018, tanggal 6 November 2018 ya. Jadi kami terus melakukan sampai Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, April, ternyata juga belum juga ada ketegasan sikap dan berita kepastian kapan akhirnya mau memenuhi undangan kami. Ya, akhirnya kami nyatakan terminasi, ditutup, dan kemudian ya silahkan langsung menempuh jalur hukum saja. Boleh saya tambahkan? Iya, ya, saya tambahkan. Sebenarnya pada waktu dipanggil mereka merespon dengan menghadirkan kuasa hukumnya. Tapi pada saat datang kuasa hukum tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Akhirnya kita atur waktu lagi. Nah, pada waktu itu baru mereka datang lagi sesuai dengan dengan persyaratan yang kami minta, dan mereka membawa
memang ada surat kuasa dari Pak HA. Dan di situ mereka memang mengakui bahwa ada memiliki istri yang lain dan anak yang lain begitu. Mereka mengakui dan tidak membantah hal tersebut begitu. Namun kami melihatnya pada saat proses itu berlangsung terus kelihatannya kok tidak terlalu kooperatif gitu ya. Artinya kalau sudah dipanggil kemudian kami panggil mediasi, seharusnya kasus itu sudah cepat terselesai gitu. Nah, sampai akhirnya kami memutuskan untuk surat rekomendasi untuk kuasa hukum menempuh jalur yang tadi kami sampaikan di surat begitu.